Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar psikologi. Judul kami ialah pengertian pengamatan, tanggapan dan persepsi sebagai proses kognitif. Dari kata kognitif, sama halnya dengan mengingat, di dalam ilmu psikologi dikenal dengan nama ilmu psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini ialah sebuah cabang dari ilmu psikologi. Namun, dalam psikologi kognitif lebih menitik beratkan pada bagaimana proses dalam berpikir pada manusia. Bagaimana manusia bisa mengingat, bagaimana manusia itu bisa menyerap informasi. Hal inilah yang akan dikaji dalam psikologi kognitif. Dengan temanya yang berkenaan dalam ingatan, proses mengingat ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu encoding, yang kedua itu storage, dan yang ketiga retrieval stage. Encoding ialah proses mengambil informasi dari eksternal untuk diserap menuju internal melalui mekanika fisik pada manusia. Yang kedua ialah storage. Storage ialah sebuah proses menyimpan informasi dari apa yang telah didapatkan sebelumnya. Proses inilah yang membentuk sebuah ingatan. Retrieval stage menimbulkan kembali apa yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang didapatkan dari encoding dan storage. Kurang lebihnya seperti inilah proses mengingat pada manusia, di mana berawal dari sebuah pengambilan informasi, kemudian masuk ke dalam pikiran dan dilanjutkan menjadi sebuah tanggapan yang dapat dikeluarkan kembali. Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai proses kognitif pada manusia. Dan untuk selanjutnya mengenai pengamatan, tanggapan, dan persepsi akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Pengamatan. Definisi dari pengamatan adalah proses mengenal dunia nyata melalui indera. Jadi, proses di mana kita mengamati lingkungan sekitar kita ini lewat indera. Mengamati ini tidak hanya melalui penglihatan, tetapi indera yang lainnya seperti pendengaran, rabaan, penciuman, dan pengecapan. Definisi yang lainnya adalah usaha manusia untuk mengenal dunia yang real, baik secara mengenal dirinya sendiri maupun dunia sekitarnya melalui panca indera itu. Indera ini sebagai pintu gerbangnya jiwa. Maksudnya adalah adanya indera ini membantu kita untuk memahami atau mengamati lingkungan sekitar kita. Jadi, manusia dengan indera dan dunia nyata. Jadi, kalau manusia ada, tapi inderanya tidak berfungsi dengan baik, maka dia juga sulit untuk memahami dunia nyata. Jika manusia ada dan inderanya berfungsi dengan baik, maka akan mudah untuk memahami dunia nyata. Alat indera yang digunakan untuk pengamatan ada 5, yaitu penglihatan, pendengaran, rabaan, penciuman, dan pengecapan. Penglihatan. Penglihatan merupakan fungsi sensoris yang paling kompleks, yang mana alat ini berupa sebuah mata. Seperti yang kita ketahui, mata adalah salah satu dari indera kita yang digunakan sebagai alat untuk melihat. Dengan adanya mata ini, proses pengamatan dapat dipengaruhi dari berbagai visual yang tampak. Pendengaran. Pendengaran atau telinga adalah alat mendengar yang berfungsi pada pengamatan sebagai alat reseptor dari sebuah suara atau nada, sehingga manusia dapat mengukur baik buruknya sebuah suara atau nada tersebut. Rabaan. Indera peraba atau kulit sebagai alat pengukur tekanan, suhu, rasa sakit, atau nyeri dan gerakan. Adanya indera ini juga mendukung dalam sebuah pengamatan dari segi tekstur dan rasa pada objek. Penciuman. Indera penciuman atau hidung berfungsi menanggapi rangsangan berbentuk bau. Pengecapan. Indera pengecapan atau lidah adalah reseptor khusus yang berhubungan dengan reseptor kimia. Organ ini tersusun dari otot yang dapat merasakan berbagai macam rasa seperti asin, manis, asam, pahit, dan rasa yang lainnya. Aspek pengaturan. Agar orientasi pengamatan dapat berhasil dengan baik, maka diperlukan aspek pengaturan terhadap objek yang diamati, yaitu ada aspek ruang, aspek waktu, aspek gestal, dan aspek arti. Yang pertama, aspek ruang. Menurut sudut pandang ini, dunia pengamatan digambarkan dalam pengertian-pengertian seperti atas bawah,
kanan kiri, jauh dekat, tinggi rendah, dan sebagainya. Kedua, aspek waktu. Menurut pandangan ini, pengamatan digambarkan dengan pengertian seperti masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Ketiga, aspek gestalt. Aspek gestalt merupakan kebetulan dan dapat berdiri sendiri lepas dari yang lain. Contohnya seperti rumah, meja, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah aspek arti. Objek-objek yang diamati memiliki arti tersendiri menurut pandangan masing-masing individu. Misalnya, pengamatan mengenai bangunan-bangunan sekitar. Ada beberapa orang yang mengartikan menurut fungsi, bahan bangunannya, serta bentuk bangunan tersebut. Jadi, pengaturan menurut sudut pandang arti ini tidak akan sama antara pandangan pengamatan satu individu dengan individu yang lainnya. Jenis-jenis pengamatan. Secara garis besar terdapat 3 jenis pengamatan, yaitu ada pengamatan ikonik, pengamatan ekoik, dan pengamatan kinestatik. Yang pertama, pengamatan ikonik. Pengamatan ikonik yaitu pengamatan yang berfungsi pada rupa visual suatu objek, sehingga indera yang dapat terlihat adalah indera penglihatan. Ingatan yang dihasilkan dari pengamatan ini bersifat sementara dan mudah hilang, tidak permanen. Kedua, ada pengamatan ekoik. Pengamatan ekoik juga bisa disebut dengan pengamatan auditori. Objek yang diamati biasanya berupa ucapan, musik, dan bunyi-bunyian yang lain tidak bermakna, kecuali diletakkan dalam suatu konteks. Sama halnya dengan pengamatan ikonik, hasil dari pengamatan ekoik pun hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu saja. Yang ketiga, ada pengamatan kinestatik. Pengamatan ini melibatkan indera rasa, bau, dan sentuhan. Tanggapan. Tanggapan ialah sebuah bentuk kelanjutan dari sebuah pengamatan. Dapat didefinisikan bahwa tanggapan ialah suatu proses mengingat kembali hasil dari pengamatan yang dilakukan di masa lampau, berupa gambaran atau bekas-bekas yang berada dalam pikiran. Namun hal tersebut tidak begitu jelas jika dibandingkan dengan pada saat kita berada dalam pengamatan pada waktu itu. Tentunya tidak akan sama lagi gambarannya, namun kita dapat merasakan kiasan gambar yang sebelumnya terjadi seperti mengingat berbagai ciri yang dirasakan oleh beberapa indera. Tanggapan biasanya didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita melakukan pengamatan. Akan tetapi definisi ini sebenarnya kurang menggambarkan materinya sebab hanya menunjuk kepada sebagian saja dari tanggapan itu. Newton mencoba memberikan definisi yang lebih memadai, walaupun perumusannya agak sukar dipahami. Dia mengemukakan bahwa menanggap adalah melakukan kembali sesuatu perbuatan atau melakukan sebelumnya sesuatu perbuatan tanpa hadirnya objek fungsi primer, yang merupakan dasar dari modalitas tanggapan itu. Memang dalam tanggapan kita tidak hanya dapat menghidupkan kembali apa yang telah kita amati di masa lampau. Adapun tanggapan bersifat berkualitas dan kurang berkualitas, yang mana hal ini bergantung pada seberapa fokus atau seberapa kita memberi perhatian penuh terhadap apa yang kita amati. Hal-hal yang mempengaruhi kualitas tanggapan. Yang pertama, ada kuat tidaknya kesan yang diterima. Yang mana hal ini bergantung pada pengamatan yang harus dilakukan dengan penuh seksama dan keseriusan yang tinggi, sehingga menimbulkan kesan yang kuat. Yang kedua, ada jelas tidaknya pengamatan yang dilakukan. Jika suatu pengamatan terjadi, namun memiliki kelemahan dari unsur kejelasan, maka hal itu memperlemah kita untuk memberi sebuah tanggapan. Dan yang terakhir ada keadaan fisik, yang mana keadaan fisik ialah sebuah salah satu pendukung untuk memudahkan menanggapi sesuatu. Yang apabila kondisi fisik kita tidak dalam keadaan yang baik, maka kemampuan untuk memberi sebuah tanggapan itu akan melemah. Persepsi berasal dari bahasa Latin, yaitu persivere yang berarti
menerima atau mengambil. Sementara menurut KBBI 5, bermakna proses untuk mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Panca indera yang dimaksud adalah penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Alat indera menghubungkan antara individu yang bersangkutan dengan lingkungannya, yang kemudian menghasilkan stimulus atau rangsangan. Ketika mendapatkan stimulus, baik organisme atau individu mengalami proses persepsi yang akan bekerja dengan menginterpretasikan informasi yang didapat menjadi sesuatu yang berarti dan dapat dipahami organisme atau individu yang bersangkutan. Persepsi juga sangat berkaitan erat dengan sensasi. Meskipun tampak serupa, perbedaan antara sensasi dan persepsi adalah sensasi memberi kesan sesaat karena informasi yang didapat dari panca indera kurang bermakna. Di sisi lain, persepsi menggabungkan ratusan sensasi atau pengalaman sensoris menjadi pola yang dapat dimengerti. Sensasi menjadi penghubung antara stimulus atau rangsangan dengan persepsi. Dan yang menjadi faktor penentunya adalah kesadaran dalam diri kita. Kesadaran yang dimaksud adalah ketika kita sedang fokus, emosional, termotivasi, dan lain sebagainya. Faktor-faktor persepsi, menurut Walgito, faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah objek yang dipersepsi. Ketika melakukan sebuah pengamatan, atas objek yang dikehendaki, alat indera dan reseptor sensoris mengirimkan rangsangan atau stimulus ke syaraf penerima. Yang kedua adalah alat indera, syaraf, dan susunan syaraf. Ketika stimulus sudah diterima, otomatis akan langsung diteruskan ke pusat susunan syaraf atau otak kita. Selain itu, syaraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respon yang membentuk persepsi seseorang juga penting dalam penerimaan stimulus. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah perhatian, di mana pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu ditujukan kepada objek yang menjadi titik fokus dalam pengamatan. Selanjutnya adalah proses persepsi. Menurut Sunario, proses terjadinya persepsi dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, proses fisik melalui kealaman, yakni objek diberikan stimulus, kemudian diterima oleh reseptor atau panca indera. Dan yang kedua, proses fisiologis. Di sini, stimulus dihantarkan ke saraf sensoris, lalu disampaikan ke otak. Dan yang ketiga, proses psikologis. Terjadi pada otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima. Dari keterangan singkat di atas, meski objek atau situasi persepsi sama dan melewati proses yang serupa bagi setiap individu, nyatanya hasil persepsi setiap individu berbeda. Semua bergantung pada kepribadian, pengalaman, proses belajar, dan pengetahuan individu tersebut terhadap objek yang diamati. Faktor-faktor persepsi juga dapat menjadi fokus utama perbedaan setiap individu menginterpretasikan suatu objek, kelompok, atau lingkungan lain yang bersinggungan dengan individu tersebut. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.